Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang sistem informasi yang sedang saya kembangkan, yaitu sistem informasi kepegawaian, yang mana nantinya output dari sistem ini akan menampilkan data berupa absensi yang diinputkan berdasarkan geolocation atau di mana si pengabsensi berada pada saat ini. Kemudian juga ada laporan berupa gaji dari si pegawai tersebut. Oke, langsung saja kita buka pad-nya. Pertama kita akan diarahkan ke halaman login terlebih dahulu. Di sini nanti usernya ada dua. Yang pertama itu sebagai admin dan anggota atau pegawai. Nah, kita coba dulu pada bagian admin. Setelah login nanti kita akan dibawa ke menu dashboard yang menampilkan data-data standar informasi tentang sistem. Kemudian kita lihat di sisi kiri ada beberapa menu dan submenu. Yang pertama itu data master. Di data master yang pertama ada submenu data jabatan. Data jabatan ini berfungsi untuk menambahkan data-data jabatan yang ada di sistem ini. Nah, dapat kita lihat di sini ada nama jabatan, gaji per hari dari jabatan tersebut dan lemburnya. Seperti itu. Kemudian ada submenu pegawai. Submenu pegawai ini digunakan untuk menambahkan data pegawai. Kita dapat melihat, menambah dan menghapus dan juga mengedit data dari pegawai tersebut. Nah, apabila kita mau menambahkan data pegawai, nanti secara otomatis si pegawai yang kita tambahkan tersebut akan dibuatkan akunnya dengan password default anggota. Apabila kita lihat detailnya, nanti akan menampilkan foto dan kartu tanda penduduk serta data informasi lainnya, seperti itu. Kemudian ada data lembur. Data lembur ini digunakan untuk menginputkan pegawai, siapa pegawai yang akan lembur pada hari ini. Contoh, kita mau menambahkan pegawai Satria Rahmat Putra yang lembur pada hari ini tanggal 16 dan waktu pulangnya atau waktu lemburnya itu sampai jam 7 IM. Seperti itu. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, kemudian ada lagi menu konfirmasi absen. Nah, tujuannya dari konfirmasi absen untuk mengkonfirmasi absen yang telah di submit oleh si pegawai. Nanti si pegawai melakukan absensi terlebih dahulu, kemudian akan muncul datanya di bagian konfirmasi absen. Nah, di sini kita diminta untuk mengkonfirmasi datanya. Selanjutnya ada menu tunjangan pegawai atau di sini berupa data gaji dari si pegawai yang ditampilkan berdasarkan tahun dan bulan yang kita minta. Selanjutnya ada data akun dengan submenu akun pegawai. Nah, di sini kita juga bisa mereset password apabila si user lupa akan passwordnya. Seperti itu. Dan terakhir ada menu laporan, dan di menu laporan ini terdapat 3 submenu. Yang pertama yaitu data absen bulanan. Nah, di sini nantinya akan menampilkan seluruh pegawai berdasarkan tahun dan bulan yang kita cari. Kemudian detail absen bulanan. Nah, bedanya dengan data absen bulanan, di sini kita menampilkan detailnya. Contoh siapa orangnya, seperti itu. Pilih tahun dan tak pilih bulan. Kemudian cari. Dan terakhir itu ada data TPP atau data gaji pegawai. Kita bisa cari gaji pegawai di tahun 2020 bulan Maret. Kemudian kita klik cari untuk mencari data pegawai yang di bulan tersebut. Oke, tadi kita sudah sedikit menjelaskan tentang menu-menu yang ada pada bagian admin. Untuk lebih jelasnya lagi, mungkin kita coba ke bagian prakteknya aja kali ya. Nah, kita di sini kita mau pakai data yang sudah ada saja, yaitu data Satria Rahmat Putra. Nah, nanti kita akan membuat si Satria Rahmat Putra ini mengambil absen dan menghitung gajinya berapa. Tapi sebelum itu kita atur dulu jadwal lembur si Satria Rahmat Putra pada hari ini. Kita pergi ke bagian menu lembur, data lembur, submenu lembur hari ini. Kemudian kita klik tambah. Kita cari data pegawainya siapa, kita pakai yang Satria saja. Kemudian kita pilih tanggal dia lembur, yaitu tanggal hari ini, tanggal 16 ya. Kemudian waktu dia lembur sampai pukul 7:30 setengah 8 PM. Oke. Setengah 8 malam.
ya 19.30. Nah, apabila sudah seperti ini, pegawai atau si anggota Satria tadi akan mencoba masuk ke akunnya. Seperti yang saya bilang tadi, dia login menggunakan akun dengan password default anggota. Nah, nanti akan dibawa ke bagian dashboard. Pada bagian dashboard ini, si Satria atau si pegawai ini dapat mengubah profile, mengganti gambar dan mengganti namanya, dan juga mengubah passwordnya sesuai password yang dia inginkan, seperti itu. Kita coba ganti password aja kali ya. Password lamanya anggota, password barunya anggota 1, konfirmasi passwordnya anggota 2. Nah, apabila kita lihat password baru dan konfirmasi password baru seharusnya harus sama, tapi apabila dia salah, nanti akan memunculkan notifikasi bahwa konfirmasi passwordnya berbeda, seperti itu. Dan apabila kita memasukkan data password lamanya salah, lamanya anggota kita ubah jadi anggota salah. Nah, nanti juga akan menampilkan notifikasi bahwa password lamanya salah, seperti itu. Dan kalau seandainya udah benar datanya semua, nah password berhasil diubah, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa mengambil, kita lihat di sisi kiri ada beberapa menu dan submenu. Yang pertama dashboard, data absensi, gaji dan bonus, serta logout. Pada bagian menu data dan absensi ada 3 submenu yang dapat teman-teman lihat. Yang pertama yaitu ambil absen. Di sini kita diminta untuk mengambil absen masuk kita atau absen pulang kita ataupun absen lembur kita. Nah, pada bagian konfirmasi absen kita bisa melihat apakah absen kita pada hari ini sudah dikonfirmasi admin atau belum, seperti itu. Dan kemudian kita juga bisa melihat data absensi bulanan kita. Oke, pertama kita coba dulu untuk ambil absen dengan cara klik ambil absen pada submenu ambil absen. Kemudian di sini kita juga bisa untuk mengajukan cuti, apakah itu izin sakit atau izin tidak masuk. Apabila kita pilih izin sakit, kita diminta untuk mengupload surat keterangan sakit dengan keterangan menyesuaikan. Dan apabila kita pilih izin tidak masuk, di sini kita cuma diminta untuk memasukkan keterangannya apa, seperti itu. Nah, tapi di sini kita tidak mencoba untuk mengajukan cuti, kita langsung aja untuk ambil absen masuk. Nah, nanti kita diminta untuk mengupload foto selfie kita. Pilih fotonya. Nah, bedanya ini dengan yang lain yaitu pada sistem ini kita hanya bisa mengambil absen apabila si pengambil absen berada di wilayah jangkauan dari sistem ini. Jadi apabila dia jauh dari jangkauan sistem ini, maka absennya akan ditolak secara otomatis. Dan apabila berada dalam jangkauan, otomatis si absen berhasil masuk atau berhasil inputkan data absensi masuk. Sekarang kita hanya tinggal menunggu dari si admin untuk mengkonfirmasi absen masuk si pegawai Satria ini. Kita coba login sebagai admin. Kemudian kita konfirmasi absennya pada menu konfirmasi absen yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kita klik konfirmasi ya atau oke, terkonfirmasi. Sekarang kita coba cek lagi pada bagian pada user pegawai. Passwordnya tadi anggota 1. Nah, statusnya sekarang sudah terkonfirmasi. Selanjutnya kita coba untuk lihat pada bagian konfirmasi absen yang sudah terkonfirmasi. Kita ambil absen pulang. Apabila tadi kita sudah buatkan absen masuknya dan statusnya sudah berubah menjadi absen masuk terkonfirmasi, sekarang kita coba untuk absen pulang atau absen lembur. Karena tadi kita mengubah atau menginputkan data absen lembur untuk pegawai Satria,
maka untuk absen pulangnya akan dibuatkan seperti ini. Nah, kemudian kita klik absen lembur. Prosesnya masih sama seperti tadi. Kita pilih foto selfie absen pulangnya, pilih, kemudian simpan. Nah, sekarang kita hanya menunggu konfirmasi dari si admin untuk absen pulangnya atau absen lemburnya. Kita pergi ke bagian admin lagi, kemudian kita konfirmasi absennya. Oke. Nah, sekarang bisa kita lihat lemburnya iya, statusnya sudah terkonfirmasi seperti itu. Dan apabila kita cek pada bagian user atau pegawai, statusnya pada hari ini sudah terkonfirmasi seperti itu. Selanjutnya pada bagian data bulanan. Pada data bulanan ini nantinya akan menampilkan data absensi dari si pegawai Satria ini berdasarkan tahun dan bulan yang kita pilih. Contoh, kita mau pilih tahun 2020 pada bulan Maret, kita klik cari, maka akan menampilkan seluruh data absensi si Satria Rahma Putra ini pada bulan Maret. Kita bisa lihat di sini dia ada lembur 2 kali dan tidak lembur 1 kali. Kita lihat detail ini yang pada hari ini ya, tanggal 16. Kita lihat detailnya, menampilkan data absen masuknya, kemudian absen pulangnya ini. Statusnya lembur. Oke. Kemudian ada menu gaji dan bonus. Pada menu gaji dan bonus ada submenu TPP atau tunjangan dari si pegawai tersebut atau gaji dari si pegawai tersebut. Kita pilih tahun 2022 bulan Maret, kita refresh. Nah, datanya belum muncul karena si admin belum mengapply atau belum menginputkan data gaji pegawai si Satria pada bulan Maret ini, makanya tidak muncul. Untuk lebih jelasnya supaya nanti muncul, kita coba dulu login sebagai admin. Kita sekarang akan menginput data gaji pegawai untuk si Satria. Kita pilih dulu, kita coba cek dulu ya. Bulan Maret masih belum ada data pegawai yang diinputkan gajinya. Sekarang kita tambahkan dulu data pegawai Satria untuk tahun 2022 bulan Maret. Nah, sistem ini menggunakan Ajax yang nantinya secara otomatis akan mengakumulasi atau menjumlahkan gaji dari si pegawai Satria tersebut. Untuk hitungan gajinya ini sendiri, ini diambil berdasarkan jabatan dari si pegawai tersebut. Nah, si Satria ini memiliki jabatan sebagai arsitek yang mana gaji pokoknya itu 300 dan lemburnya 100.000 per hari. Nanti ini akan dihasilkan berdasarkan jumlah masuk dan total lembur yang diperoleh oleh Satria atau si pegawai tersebut. Nah, kemudian pada bagian bonus kita dapat menambahkan bonus apabila dia harus dikasih bonus, dan apabila tidak pakai bonus cukup kita kosongkan saja dengan keterangan jangan sering telat misalkan seperti ini. Kemudian kita klik simpan. Nah, secara otomatis sistem akan menyimpan data gaji si Satria tersebut. Kita coba cek bulan Maret ya. Nah, menampilkan data seperti ini. Gaji pokoknya ada 900.000, lemburnya ada 200.000, kemudian gaji bersih atau total dari gaji lembur dan gaji pokok dan lembur. Seperti itu. Untuk pada data akun tadi sudah dijelaskan, kita bisa mereset passwordnya. Kita reset apabila si user atau si pegawai lupa akan passwordnya. Kemudian pada menu laporan kita bisa cek data absen bulanan. Misalkan di tahun 2022 bulan Maret, siapa aja udah ambil absen, cuman si Satria. Dia itu ada masuk 1 hari, lembur 2 hari. Kemudian data absen bulanan. Nah, bedanya tadi seperti yang dijelaskan di sini menampilkan detail kita memilih nama orangnya langsung. Jadi akan menampilkan tanggal dan absennya seperti apa bagi si pegawai yang kita pilih. Seperti itu. Kemudian ada data TPP.
pada data TPP kita diminta untuk menginputkan tahun dan bulan juga. Kita klik cari, akan menampilkan nama pegawai yang sudah kita inputkan data gajinya. Apabila kita cetak atau kita lihat, secara otomatis akan menampilkan detail gaji dari si pegawai tersebut dengan absen masuk 1, lemburnya ada 2 hari, seperti itu. Kemudian kita coba cek pada bagian akun user. Nah, si user ini juga dapat melihat gajinya. Slotnya anggota 1. Si Satria ini dapat melihat gajinya atau buat TPP-nya. Kita bisa pilih tahun dan bulan. Kemudian klik refresh dan menampilkan data gaji dari si pegawai Satria sesuai dengan login akun usernya. Lihat, oke, menampilkan datanya, kemudian kita bisa cetak. Oke. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu pengembangan dari sistem informasi kepegawaian yang sedang saya kembangkan ini. Apabila teman-teman berkenan atau ingin mempunyai atau memiliki source code dari sistem ini, teman-teman dapat menghubungi saya di nomor WA yang saya cantumkan pada bagian bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.